Ya, selamat pagi saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita berjumpa kembali dalam silaturahim dakwah siraman rohani assalam untuk hari ini, hari Senin 10 Juni 2024. Ya, dimana minggu depan insya Allah kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, yang kita di Indonesia akan merayakannya pada hari Senin minggu depan tanggal 17. Sementara Arab Saudi akan lebih dulu merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah di hari Ahad 16 Juni 2024. Nggak apa-apa lah walaupun beda sehari, tapi setidaknya tetap kita akan merayakan Idul Adha juga kan. Itu nggak apa-apa gitu. Oke, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Pagi ini kita akan bahas tentang apa itu yang namanya NKRI bersyariah ya. Baru apa tanggapan saya tentang itu. Kenapa kok sampai bisa ada gitu pemikiran atau konsep NKRI bersyariah? Orang pasti akan banyak bertanya, Pak, bukankah NKRI ini sudah ada dasarnya, ada pondasinya, yaitu Pancasila? Begini loh, kita jangan terjebak dalam pemahaman bahwa NKRI bersyariah itu selalu identik dengan narasi bertentangan dengan Pancasila. Karena sejatinya Pancasila itu pun banyak mengambil dari nilai-nilai Islam. Banyak loh. Dari sila pertama sampai sila kelima itu banyak ngambil dari nilai-nilai Islam. Termasuk butir-butirnya yang banyak mengambil dari Islam gitu loh. Kalau saya selalu memandang begini. Konsep NKRI bersyariah itu adalah ketika kita dengan dasar fondasi bernegara Pancasila itu berdampingan dengan nilai-nilai Islam, berdampingan dengan syariah Islam. Jadi maksudnya itu kayak kita nih negara Pancasila, tapi berdampingan juga dengan nilai-nilai syariah Islam. Gitu loh. Jadi secara de facto kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi para penganutnya pun itu masih berlaku. Apalagi kan sekarang ini kan, dimana tingkat konon katanya tingkat religiositas masyarakat Islam di Indonesia ini mulai nanjak lagi, mulai tinggi lagi. Ya kan? Mulai tinggi lagi. Kata sebagian netizen, orang-orang Islam di Indonesia ini mulai tahu nih mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Konon katanya seperti itu. Konon katanya loh ya. Tapi kan pada kenyataannya kan nggak semua. Itu kan hanya sebagian aja. Harusnya begini. Kalau tingkat religiusitas, saya kutip dari senior saya Bung Saidiman Ahmad ya. Kalau tingkat religiusitas masyarakat Islam Indonesia tuh nanjak lagi, mulai tinggi lagi. Harusnya partai-partai Islam itu mendapat representasi yang cukup dong di DPR. Harusnya mendapatkan kursi yang lebih banyak daripada partai-partai yang tidak Islam gitu loh. Maksudnya itu bukan partai-partai Islamis gitu ya. Harusnya partai-partai Islam ya, contoh kayak P3 atau PKS gitu bisa mendapat kursi yang lebih banyak daripada PDI Perjuangan. Contoh misalkan seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya enggak. Nyata-nyatanya partai-partai yang sekuler ini masih mendominasi DPR. Ya kan? Iya. Jadi
secara sia-sia, secara secara politik nggak ngaruh. Harusnya kalau konon katanya, konon ceritanya, katanya tingkat religiositas masyarakat Islam di Indonesia tuh mulai tinggi, mulai nanjak, mulai bagus. Katanya mulai tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, itu harusnya berdampak ke yang lain. Jangan hanya sekedar meributkan masalah toa, masalah salam antar agama, masalah ucapan selamat hari raya kepada yang bukan Islam dan sebagainya. Ya jangan malah dibacer atau dibajak menjadi majoritarianism atau mayoritarianisme. Ya jangan gitu juga. Itu juga saya sangat tidak setuju kalau istilahnya dibacer. Oh, bahwa yang minoritas itu harus mengikuti yang mayoritas. Ya nggak boleh gitu juga. Itu saya jujur nggak sepakat dengan itu. Ya. Jangan juga, ya kita intinya masih meributkan kalau perkara yang furu lah gitu. Kalau memang betul yang disampaikan itu tingkat religiositas, tingkat keislaman masyarakat Islam Indonesia tuh mulai tinggi, konon katanya, konon ceritanya seperti itu, ya harusnya diwujudkan dengan bukan hanya sekedar dari sisi ritualnya aja, dari sosialnya, dari muamalahnya, dari sia-sia itu politik ya, itu juga harus ada peningkatannya. Partai Islam misalkan mendominasi di DPR atau di DPRD, begitu harusnya. Nah ini kan enggak, cuman ya istilahnya ya pokoknya ya gitu, masih kalau saya pinjam istilahnya Imam Al-Ghazali itu masih terbelakang lah gitu, masih terbelakang, masih mundur kita ini. Ya jangan dibacer, pesan saya tuh jangan dibacer, malah jadi mayoritarianisme nanti, jangan gitu. Nah kembali ke masalah NKRI bersyariah, itu pandangan saya ya. Maksudnya tuh negara kita sudah final, dasar dan pondasinya adalah Pancasila, tapi berdampingan dengan pelaksanaan syariah Islam yang diwajibkan bagi para penganut agama Islam. Itu aja. Kewajiban yang ada di Piagam Jakarta itu masih ada loh, tapi de facto, bukan de jure. Masih diakui bahwa kita sebagai umat Islam wajib hukumnya melaksanakan apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajibannya. Itu saja. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan. Karena itu diminta dihapus. Karena kalau itu masih dinyatakan secara eksplisit, secara de jure gitu ya, nanti yang di timur minta cerai. Yang di timur minta cerai, kan? Bisa apa ya? Yang di timur minta cerai, ya kan? Nggak kejadian lah yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang Islam, umat Islamnya mengalah. Iya, mengalah dengan mencoret kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi para pengikutnya yang sering ditafsir 7 kata itu dihilangkan. Akhirnya tinggallah tersisa ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Sampai sekarang.
gitu. Jadi hanya secara implisit aja kewajiban melaksanakan syariah Islam itu. Maksudnya tuh hanya di level-level, ya kalau orang bilang tuh ranahnya ranah privat lah gitu ya, bukan di ranah publik gitu. Tapi kalau kita sebagai umat Islam tuh harusnya ya menonjolkan loh identitas keislaman kita, bahwa kita ngikut syariah Islam itu ke publik itu harus ditonjolkan ya. Kalau bisa bukan hanya dari sekedar penampilan, no, bukan hanya sekedar penggantian istilah atau penggantian kata, enggak, bukan itu. Tapi beyond that, lebih dari itu, lebih dari sekedar mengganti aku, saya, gue menjadi anak, lo, kamu, menjadi jadi anta, jadi anti, antum, enggak. Terus brother, saudara menjadi ikhwan, akhwat, ya, akhi, ukhti, enggak, bukan sekedar itu, enggak, bukan sekedar itu, tapi melampaui lebih dari itu. Kayak saya nih, walaupun penampilan saya begini, ya, tapi saya selalu berada di posisi saya ini belum mengikuti syariah Islam dengan benar gitu loh. Jadi itu. Makanya jadi kalau masalah NKRI bersyariah ini karena nggak ada lanjutannya, cukup satu part aja. Ya kalau saya menilainya atau mentafsirnya sebagai, ya ini maksudnya kita tetap negara Pancasila tetapi berdampingan dengan syariah Islam gitu. Tetap kita sebagai umat Islam sangat amat wajib hukumnya melaksanakan syariah Islam sesuai kadar kemampuan, bukan ala kadarnya ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya ya. Jadi bukan berarti lantas mengganti Indonesia menjadi negara bersyariah gitu, enggak, bukan ya, karena udah pasti akan ada perlawanan dari situ. Oke, nasr minallah fathul qarib wa basyiril mukminin. Udah mau subuh ini ya, karena nggak ada lanjutannya, jadi cukup sampai di sini aja ya. Allahumma fiq lakum tarik wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.